Selamat siang, perkenalkan nama saya Febiola Asmari Simanjuntak, kelas SIP 1803 dengan NPM 18110444. Saya adalah mahasiswa Universitas Budi Dharma Medan. Di sini saya akan menjelaskan artikel ilmiah saya dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Pegawai Kantor Camat Cipahutar dengan menggunakan metode TOPSIS. Yang pertama yaitu abstrak. Kualitas kinerja setiap pegawai dalam sebuah perusahaan atau instansi sangat menjadi penentu berhasil atau tidaknya tujuan sebuah perusahaan. Oleh karena itu, dalam sebuah perusahaan atau instansi perlu diadakan penilaian kinerja kepada setiap pegawai agar dapat bekerja secara kompetitif dan profesional. Dalam penilaian kinerja pegawai di dalam sebuah perusahaan memiliki ketentuan dan kriteria-kriteria tertentu. Adapun yang menjadi ketentuan dan kriteria-kriteria dalam penilaian kinerja pegawai di dalam sebuah perusahaan adalah kehadiran atau present, kerjasama, kualitas kerja, inisiatif, produktivitas. Dalam penilaian kinerja pegawai dalam sebuah perusahaan atau instansi diperlukan metode yang tepat dan akurat, diantaranya adalah metode TOPSIS, yang dimana dalam pengambilan keputusan dilakukan dengan menilai alternatif kriteria yang telah ditetapkan, yaitu dengan aturan kepentingan, tingkat, kriteria, kehadiran, kerjasama, kualitas kerja, inisiatif, dan produktivitas. Hasil dari penelitian ini berupa sebuah keputusan yang komparatif dan objektif tanpa membuat salah satu pihak rugi, di mana dengan menggunakan metode ini dapat membantu memberikan nilai kepastian yang lebih objektif sehingga dapat dijadikan sebagai patokan untuk memilih pegawai terbaik dan pendorong pegawai agar lebih baik dalam melakukan kewajibannya. Kata kunci sistem pendukung keputusan pegawai metode TOPSIS. Selanjutnya kita lanjut ke pendahuluan. Pendahuluannya adalah salah satu sumber daya yang digunakan sebagai alat penggerak dalam memajukan sebuah perusahaan adalah karyawan atau sering disebut dengan pegawai. Dalam sebuah perusahaan, kinerja pegawai sangat berpengaruh dalam mendapatkan keuntungan yang maksimal. Keuntungan maksimal akan tercapai jika pegawai dalam perusahaan tersebut melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan tepat. Jadi untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam sebuah perusahaan, perlu adanya penilaian yang nantinya penilaian ini akan digunakan sebagai acuan dalam peningkatan kinerja pegawai. Pegawai yang dinilai dan menjadi yang terbaik akan menjadi contoh bagi pegawai lain untuk meniru dan menjadikan pegawai tersebut sebagai contoh agar melakukan yang terbaik. Pegawai yang dinilai terbaik juga akan mendapatkan bonus dari perusahaan berupa reward atau kenaikan pangkat. Hal ini bertujuan untuk memotivasi pegawai yang lain supaya memberikan usaha terbaiknya bagi perusahaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam perusahaan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sylvia Nurul Amidah dan Titin Kristina, bahwa metode TOPSIS dapat diterapkan dengan mengambil keputusan sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan dalam bentuk perangkingan atau memilih alternatif yang unggul dan dari alternatif yang lain. Kemudian penelitian ini dilakukan oleh Helmi Kurniawan juga mengatakan bahwa metode TOPSIS dapat digunakan untuk menentukan karyawan terbaik dan menghasilkan penilaian yang lebih objektif dan transparan. Hal ini juga diungkapkan oleh Putri Alit bahwa metode TOPSIS juga dapat digunakan untuk menentukan lokasi wisata. Hasil dari penelitian ini adalah berupa penilaian kinerja pegawai yang berdasarkan kriteria-kriteria yang berlaku di dalam instansi tersebut. Hasil dari penilaian ini nantinya dapat dijadikan sebagai patokan atau dasar agar kinerja pegawai lebih meningkat. Selain itu, dengan adanya penilaian pegawai ini dapat menjadikan cara yang bagus untuk pegawai agar lebih objektif dalam bekerja. Yang kedua, yaitu metodologi penelitian. Pengertian sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan atau SPK pertama kali diungkapkan pada tahun 1970-an oleh Michael Scott Morton dengan istilah manajemen decision system. Sistem pendukung keputusan hadir untuk mempermudah dalam mengambil keputusan yang memiliki banyak kriteria. SPK merupakan suatu sistem informasi yang interaktif dalam menyediakan informasi, pemodelan termasuk manipulasi data dan untuk membantu dalam mengambil keputusan semi terstruktur dan tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan harus dibuat. TOPSIS memiliki konsep di mana alternatif yang terpilih merupakan alternatif terbaik yang memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif dan jarak terjauh dari solusi ideal negatif. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menyelesaikan suatu permasalahan
menggunakan metode TOPSIS adalah sebagai berikut. Boleh dilihat, yaitu ini hasil dan pembahasannya boleh juga kita lihat di Word yang sedang berjalan. Penerapan metode TOPSIS seperti ini: menghitung matriks Y, mencari solusi ideal positif dan negatif seperti itu, mencari jarak terpendek dan terjauh, menghitung preferensi. Dapat kita lihat dari hasil penghitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai yang paling tinggi ada di alternatif V4 dengan nilai 0,7926. Kesimpulannya adalah metode TOPSIS dapat digunakan sebagai alternatif sistem pendukung keputusan dalam penilaian pegawai di kantor camat Cipahutar. Maka, metode ini dapat membantu dalam menentukan suatu keputusan penilaian kinerja pegawai di kantor camat Cipahutar. Dari hasil perhitungan implementasi metode TOPSIS, maka akan dilakukan perankingan terhadap kandidat pegawai sehingga nantinya akan didapatkan nilai bobot kompetensi tertinggi yang berpeluang mengisi predikat pegawai terbaik dari penilaian kinerja pegawai. Cukup sekian dari penjelasan artikel penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.